Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a ya habiballah haqiqatan min ladun adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan muhammadah hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a lisihhati jasadina wa qulubina lisyamradina zahiran batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam limanafina limasalihina li ahli baitina wa wa dzurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. كنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Allah. Wa in kuntum, dan jika ada kalian, ayyuhal mutadayyinun, wahai orang-orang yang memberikan hutang dan orang yang berhutang, ala safarin, berada di perjalanan, walam tajidu, dan tidak mendapatkan kalian katiban, kepada seorang pencatat penulis, farihanun maqbudah, maka harus ada barang jaminan maqbudatun yang bisa dipegang. Ay artinya fa'alaikum, maka wajib atas kalian, fi amthali hadhil muamalah, di dalam contoh muamalah ini, rahnun maqbudun, adapun adanya jaminan maqbudun yang dipegang, minad duyun, dari hutang-hutang itu, ila ajalin musamma, sampai waktu musamma yang ditentukan. Nah, di dalam muamalah, terutama berkaitan dengan hutang piutang, itu mesti dicatat dengan resmi, dicatat dengan rapi. Misalnya nominalnya dicatat, terus nanti ketentuan bayar hutangnya itu kapan waktunya, itu juga dicatat. Agar apa? Agar tidak terjadi adanya percekcokan, atau agar tidak terjadi adanya penggelapan sesuatu yang dipinjam itu. Jadi harus jelas, harus konkret catatannya. Nah, sekarang begini, kalau kita misalnya sama-sama berada di perjalanan, kita pergi bersama ke suatu tempat, lantas di antara kita di tengah perjalanan itu mau meminjam uang kepada kita, maka
itu harus ada jaminan untuk hutang tersebut. Misal ya, jaminannya arloji, apa jaminannya jaket, apa-apa dan lain semacamnya. Ya. Itu resminya seperti itu. Jadi agar jelas bahwa utang itu akan dibayar. Jadi jaminan itu merupakan satu kepastian bahwa hutang itu akan dibayar. Hutang itu akan dibayar. Agar jelas. Nah, tapi fa in amina ba'dukum ba'dan, tapi kalau merasa aman, artinya apa? Tanpa jaminan hutang itu tetap akhirnya dibayar. Fa in amina, maka jika merasa aman, ba'dukum, siapa sebagian kalian, ayyuhad dainun, wahai orang yang memberikan hutang, ba'dan kepada sebagian, minal madyunin, dari kalangan orang-orang yang diberi hutang, bilartihamnin, dengan tanpa adanya jaminan, i'timadan, karena bersandar, ala amanati, atas amanahnya orang yang berhutang itu. Jadi kalau misalnya sudah saling percaya, maka tidak usah ada jaminan yang dipegang oleh si pemberi utang itu. Kalau sudah saling percaya. Nah, biasanya perkara percaya atau tidak percaya itu dibangun oleh integritas seseorang, dibangun oleh kejujuran seseorang. Jadi ya, orang itu kalau senantiasa bersikap jujur, tanpa adanya jaminan, orang yang memberikan utang itu percaya. Jadi betapa sangat pentingnya adanya integritas itu, adanya keutuhan seseorang dengan kejujuran itu sangat penting, Bahkan ya, orang yang reputasi kejujurannya itu sudah terkenal, orang ini bisa menjalankan bisnis tanpa harus punya modal terlebih dahulu. Kenapa? Karena dipercaya oleh para pemilik modal. Itu ya, betapa pentingnya kita itu dipercaya oleh orang lain. Dan untuk bisa dipercaya, maka reputasi kita tentang kejujuran itu harus jelas. Jadi kalau orang misalnya tidak pernah menyaksikan bahwa kita itu menipu orang lain, orang tidak pernah menyaksikan bahwa kita itu berbohong, orang tidak pernah menyaksikan bahwa kita itu berkhianat, maka otomatis kita dipercaya. Dan harga dari sebuah integritas itu ternyata sangat mahal, sangat tinggi. Nah, sebagaimana harga untuk bisa dipercaya di hadapan manusia itu sangat bernilai, maka harga untuk bisa dipercaya di hadapan Allah Ta'ala jauh lebih mahal. Kenapa? Allah mengutus para nabi itu sebagai rasul, sebagai utusan, karena mereka dipercaya. Mereka itu amanah. Mereka itu jujur. Nah, ciptakan diri kita itu memiliki integritas, maka kita akan dipercaya oleh orang. Jadi orang yang memberikan pinjaman itu merasa aman. Tapi kalau kita tidak punya integritas ya, maka dipastikan harus ada jaminan yang diberikan kepada orang yang kita berhutang kepadanya. Harus ada jaminan. Walaupun ada jaminan pun itu bisa diragukan kalau harga jaminan itu di bawahnya hutang. Ya kan? Jadi mestinya jaminan itu setimpal atau sama dengan nominal hutang mestinya. Syukur-syukur di atasnya harga nominal hutang itu. Jadi ini berarti apa? Berarti secara tidak langsung mengajarkan kepada kita agar kita itu bisa dipercaya. Satu saat kita memiliki rasa butuh yang mendesak, kita pinjam kepada orang, langsung dikasih kalau orang itu punya. Tapi kalau kita mencederai integritas kita, kita sudah kadung tidak dipercaya. Orang yang punya sekalipun bilang nggak punya, pas nggak ada ya. Jadi, bilang nggak punya, padahal punya, cuman karena khawatir untuk tidak disahur, gitu loh.
Jadi karena itu ciptakan diri kita memiliki integritas, memiliki keutuhan dengan segenap kejujuran, maka kita akan dipercaya. Nah, hubungan yang baik seperti itu kepada sesama, itu sungguhnya juga merupakan salah satu tuntutan bahwa hubungan yang baik mesti kita bangun dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal yu'addi, maka hendaklah menunaikan al-madyun, siapa orang yang diberi hutang, alladzi tumina, yang sudah dipercaya, i'timadan, seraya bersandar, amanatahu, terhadap amanahnya, aidainahu, terhadap hutangnya, inda qadai ajali, ketika sudah jatuh tempo al-musamma, yang ditentukan. Jadi ya, maka ketika sudah terjadi adanya akad hutang piutang itu dengan tanpa adanya catatan gitu ya, tanpa adanya catatan, maka hendaklah orang yang sudah dipercaya dengan berhutang itu membayar hutangnya ketika sudah jatuh tempo. Kalau tidak punya, ya minta maaf. Minta maaf, jangan sudah nggak punya, nggak bayar, lupa. Pasti tidak lupa ya, nggak mungkin lupa sebenarnya. Jadi kalau sudah lupa itu kebiasaan itu. Jadi mestinya minta maaf, mohon maaf sekali pengen bayar. Nah, untuk bisa dipercaya minta maafnya itu harus apa? Harus bayar sepunyanya. Halo. Misalnya utangnya 1 juta, aku cuma ada 50.000, mohon maaf. Nah, itu lumayan bisa dipercaya itu. Tapi kalau misalnya mau jatuh tempo minta maaf, mau jatuh tempo minta maaf, sementara kendaraannya orang ini mewah, wah nggak dipercaya minta maafnya itu. Kenapa? Karena lisanul hal afsal min lisanil maqal, bahasa kenyataan lebih fasih ketimbang bahasa kata-kata. Yang lebih parah lagi ya, ada orang ngutang, orang ini kemudian berbicara kemana-mana, sebenarnya aku itu bukan tidak sanggup bayar hutang, tapi males. Nah, itu tindakan seperti itu menutup kemungkinan untuk mendapatkan hutang berikutnya. Nah, itu yang disebut menutup pintu bagi kemudahan rezeki untuk dirinya sendiri. Nah, di zaman yang seperti sekarang, sesungguhnya kan masih banyak orang yang memberikan utangan tanpa jaminan. Itu masih banyak. Asalkan kita dipercaya, itu masih dengan mudah kita mendapatkan utangan. Asalkan dipercaya. Jadi harga kepercayaan itu begitu sangat mahal. Nah, sekarang filosofi sofistiknya. Kenapa Allah Ta'ala itu kok menggariskan ada orang-orang yang kekurangan sehingga dengan terpaksa mengutang, ada orang yang berkecukupan dan orang itu bisa memberikan hutangan. Kenapa kok tidak ditakdirkan sama saja berkecukupan gitu ya? Kenapa kok ada yang rezekinya pas-pasan, bahkan seringkali minus gitu ya? Ada yang rezekinya berkecukupan, bahkan cenderung berlebih kan gitu ya? Kenapa kok seperti itu? Nah, ini ternyata ya, itu ternyata pertama, ada orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala pas-pasan, bahkan cenderung minus. Itu sesungguhnya agar orang ini memiliki kesadaran bahwa tidak pernah ada satu waktu pun yang dilalui kecuali dia merasakan butuh terhadap kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab kalau sampai orang itu semuanya berkecukupan, semuanya bisa bergelimang di dalam dosa-dosa besar. Apa itu? Kesombongan. Kesombongan. Jadi karena itu ya, sangat buruk orang kaya yang sombong. Tapi jauh lebih buruk orang miskin yang sombong. Nah, itu sudah keluar dari kamus kesombongan. Terus sesungguhnya diam-diam ya, orang yang berkecukupan itu membutuhkan orang-orang yang rezekinya minus, membutuhkan. Sebab dengan adanya memberikan bantuan itu sesungguhnya
dia sedang memerankan kemurahan Allah Ta'ala untuk orang lain. Jadi karena itu ya, kalau kita punya itu dan ada orang yang membutuhkan, tidak usah pelit-pelit. Tidak usah pelit-pelit. Di saat itu sesungguhnya kita disediakan keberuntungan yang mewah. Apa itu? Memerankan sifat derma Allah Ta'ala. Sifat derma Allah Ta'ala. Bahkan ya, ini merupakan salah satu terjadinya lompatan rohani. Di Amerika itu pernah dikisahkan oleh orang-orang asal Indonesia ya. Di Amerika. Ada seseorang orang Indonesia di Amerika itu yang sedang apes, sehingga kontrakan apartemen yang harus ditempati itu mesti ngutang kepada seorang perempuan. Ngutang dikasih untuk sewa apartemen, ngutang lagi dikasih. Sesungguhnya si perempuan yang diutangi ini sesungguhnya jengkel dan berjanji tidak akan mau ngasih lagi. Tapi ketika diutangi tidak tega hatinya, ngasih lagi. Hingga pada akhirnya si perempuan ini dalam mimpinya dijumpai oleh Nabi Khidir. Nah ternyata apa? Adanya kemurahan hati walaupun sudah berkali-kali dibikin jengkel itu menjadi sarana bagi adanya pertemuan yang agung dalam mimpi dengan Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir itu kan seringkali menjumpai orang-orang yang hatinya itu luas, yang jiwanya itu luas. Orang-orang yang sudah tidak lagi dikalahkan oleh kebencian. Luas pokoknya. Luas. Karena itu kalau orang memiliki hati yang sempit, pikiran yang sempit, itu bisa dikatakan mustahil berjumpa. Kenapa? Karena orang itu dengan pikiran yang sempit berarti menutup kemungkinan untuk berjumpa dengan beliau itu. Contoh ya, di suatu malam yang dingin, angin berhembus kencang, ada seorang santri dari Gusmi bilang, "Gus, saya pengen ketemu Nabi Khidir. Ayo ikut aku mancing." Ikut mancing. Makin malam, makin larut, tidak mendapatkan ikan satu pun juga tidak mendapatkan. Nah, si santri ini bilang kemudian, "Kapan ketemunya Nabi Khidir?" "Sudah, diam saja. Aku tak pergi ke sana dulu." Gusmi menjauh dari santrinya itu. Ketika angin berhembus kencang, di malam itu sangat dingin, ada orang yang kemudian tiba-tiba datang dan menjual es lilin, es. Padahal dingin sekali di malam itu. Nah, si santri itu bilang dalam hatinya, "Ini penjual es gila mungkin." Karena malam yang dingin jualan es. Nah, setelah ditawari es, si santri itu enggak mau, pergi penjual esnya itu. Kemudian setelah itu datang Gusmi, "Gimana? Sudah ketemu Nabi Khidir?" "Mana ada," katanya kan. "Ada tukang penjual es mungkin gila." "Loh, itu Nabi Khidir yang tadi." Oh, dia kejar sekejar-kejarnya, tetap tidak bisa nututin. Jadi, kenapa? Orang itu sempit pikirannya. Padahal Nabi Khidir itu seringkali menyamar dalam rupa yang tidak disukai. Loh, selama masih ada yang tidak disukai, kan mungkin kan nggak bisa ketemu. Ada pernah seorang kiai tahun 70-an dari Jember. Kiai ini sangat benci sama laki-laki, sama anak muda yang gondrong, apalagi celananya sobek-sobek. Pokoknya sangat mual. Itu dicap buruk pokoknya. Kemudian si kiai ini sowan ke Ki Hamid Pasuruan. Nyampe di Ki Hamid Pasuruan tidak seberapa lama, kemudian ada seorang anak muda naik sepeda ontel sampai di empernya Ki Hamid, sampai di rumahnya Ki Hamid, tidak turun di sepeda ontelnya itu. Sementara anak muda ini gondrong dan celananya sobek-sobek. Marah mangkel ini, kayak dari Jember ini.
Kemudian dia watul, lapor ke Kiai Hamid sambil setengah bertanya, siapa itu Kiai tadi? Pemuda kurang ajar itu siapa? Ah, itu Nabi Khidir. Astagfirullah. Ya. Jadi karena itu jangan terlalu benci kepada apapun ya. Itu menunjukkan adanya hati yang sempit. Ya, sempit. Jangan terlalu benci kepada apapun. Oke. Jadi baik orang yang membutuhkan karena rezekinya itu minus maupun orang yang berkecukupan sesungguhnya sama-sama memerankan Allah itu. Jadi yang kekurangan yang minus itu akhirnya tahu bahwa sepanjang hidup makhluk tidak mungkin tidak membutuhkan Allah. Terus yang berkecukupan itu akhirnya sadar bahwa ternyata aku tidak punya tangan untuk memberi. Hakikatnya yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ya, jangan pernah merasa kita punya tangan bisa memberi kemudian kita bangga. Jangan. Jangan. Kalau kita berguna kepada orang lain, Allah sesungguhnya yang sedang memakai kita untuk berguna. Bukan diri kita sanggup untuk berguna kepada orang lain. Tidak. Karena itu, copotlah keakuan di dalam setiap aktivitas baik kita. Copot keakuan. Copot keakuan. Bahkan ketika kita beribadah mahdoh kepada Allah Ta'ala, jangan sampai katakan, aku sanggup melaksanakan sholat khusyuk. Gak bisa. Tanpa Allah terlibat, tak mungkin kita bisa melaksanakan sholat khusyuk. Tanpa Allah terlibat, tidak mungkin kita bisa sholawatan kepada Kanjeng Rasul dengan khusyuk. Tak mungkin. Jadi karena itu, pandanglah diri kita ini sebagai seonggok kelemahan atau bahkan sebagai ketiadaan. Adanya aktivitas-aktivitas baik pada diri kita, Allah lah pelakunya. Sehingga dengan demikian kita bebas dari kesombongan spiritual, dari kesombongan rohani. Nah, karena itu di sini ditegaskan wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah bertakwa itu orang rabbahu Allah kepada Allah, rabbahu Tuhannya itu orang fil ingkar. Jadi kalau sudah dipercaya oleh Allah Ta'ala itu bertakwalah kepada Allah, jangan sampai ingkar. Jangan sampai ingkar. Terus wal khiyanah, jangan sampai khianat. Sudah kadung dipercaya oleh orang lain, malah menyanyiakan kepercayaan orang lain itu dengan cara berkhianat. Jangan sampai wal bakhsi, apalagi jangan sampai merendahkan orang lain. Wal mumatalah, dan jangan sampai menunda-nunda kalau memang sudah ada yang bisa dibayarkan. Gak usah menunda-nunda. Jadi semakin cepat membayar semakin bagus, walaupun membayar itu masih cicilan gitu. Jadi hidup itu oleh Allah Ta'ala memang disetting. Untuk apa? Untuk terjadi saling tolong-menolong. Diciptakan orang yang butuh, diciptakan pula orang-orang yang berkecukupan. Sehingga akan sangat jelas di situ peran-peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sosial. Jadi kehidupan sosial itu penuh dengan kehadiran Allah sebenarnya. Penuh dengan kehadiran Allah Ta'ala. Bahkan tidak dalam rangka hanya hubungan di antara manusia. Hubungan manusia dengan kucing pun juga sama begitu. Atau dengan apapun, ya begitu. Jadi Allah Ta'ala itu rafi'ud darajat ya. Memiliki berbagai macam tingkatan atau derajat. Dari derajat yang paling tinggi sampai paling rendah, itu semua derajat milik Allah Ta'ala. Dan tidak ada satupun partikel, tidak ada satupun barang, tidak ada satupun benda yang tidak punya derajat. Sebab wujud saja, mengalami ada saja, itu berarti punya derajat. Jadi dari yang paling rendah sampai paling tinggi, dari paling tinggi sampai paling rendah, semua derajat itu adalah milik Allah. Karena itu kata-kata derajat dijadikan sebagai jamak muannas, rafi'ud darajat, bukan rafi'ud darajah. Kalau rafi'ud darajah, Allah yang maha tinggi derajatnya itu satu. Lah ini derajat kok banyak sekali lapisan-lapisan martabat itu loh. Dan semua lapisan martabat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sakit itu diperankan oleh Allah, yang menjenguk juga diperankan oleh Allah. Orang yang berkecukupan dan memberikan utangan diperankan oleh Allah. Orang yang ngutang dengan penuh amanah itu diperankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau sudah menyaksikan segala sesuatu serba diperankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu senantiasa musyahadah, senantiasa menyaksikan hadiratnya. Wala taktumu, dan janganlah menyembunyikan kalian ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, asyhadata, terhadap adanya persaksian, hal hadira yang kontan, al hasil yang hasil, indakum di sisi kalian, al muta'alliqa yang berhubungan bi huquqin nas, dengan hak-hak manusia, sawaun, sama saja, kuntum ada kalian, minal mustasyhidin, ialah termasuk orang-orang yang meminta persaksian, awis syahidin, atau orang-orang yang menyaksikan, ala anfusikum, atas diri kalian, al mu'tarifin, yang menyadari, bima, dengan suatu, fi dhimmatikum, dalam tanggungan kalian, min huquqil ghairi, dari adanya hak-hak orang lain. Wa may yaktumha, wa man, adapun orang yaktum, ialah menyembunyikan itu, manha, terhadap itu syahadah, ingkaran, karena ingkar, wa inadan, dan menentang, fa innahu, maka sungguhnya itu man, athimun, ialah berdosa, qalbuhu, apa hatinya itu orang, ya'thumu, berdosa, qalbuhu, apa hatinya itu orang, wa man, dan adapun orang, kana, ialah ada, ithmuhu, apa dosanya itu orang, min qalbihi, dari hatinya itu orang, la yurja, tidaklah bisa diharapkan, minhu, dari itu orang, al falah, apa keberuntungan, wal fauzu, dan keberuntungan, bin najahi, dengan keselamatan. Jadi kalau orang itu sengaja menyembunyikan adanya kesaksian, ya, kesaksian misalnya, ya, aku ngutang kepada ini dan aku menyembunyikan dengan adanya pura-pura lupa, atau aku menjadi saksi bagi orang yang sedang ngutang dan saya mengaburkan adanya kesaksian itu, menyembunyikan kesaksian itu, maka hati saya berdosa. Nah, kalau hati berdosa karena kesengajaan menyembunyikan, kesengajaan berbohong seperti itu, maka itu akan sangat sulit untuk bisa menjadi orang beruntung. Kenapa? Karena dosa itu diciptakan dengan kesengajaan oleh hati, bukan karena tergelincir. Bukan karena tergelincir. Jadi sengaja menutupi adanya kesaksian. Wallahu wal muhit, adapun Allah yang meliputi segala sesuatu, bihilikum, dengan tipu daya kalian, wa mukhayalakum, wa mukhayalikum, dan fantasi-fantasi kalian, Allah bima, dengan suatu, ta'maluna, yang mengetahui, ta'maluna, yang berbuat kalian, minal ingkari, dari ingkar, wal khiyanat, dan khianat, wa kitmanis syahadah, dan menyembunyikan kesaksian, alimun, ialah maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu tentu sangat mengetahui adanya unsur tipu daya kita semua, tipu daya seluruh alam raya, dari yang paling kecil yang disembunyikan oleh hati. Kan seringkali misalnya, ya, keterangan lisan itu tidak sama dengan yang disembunyikan oleh hati. Tidak sama. Contoh begini, ya, yang disembunyikan itu. Ada seseorang yang bapaknya orang ini termasuk orang sakti, dan memiliki benda-benda bertuah. Karena anaknya ini ngerti bahwa benda-benda bertuah itu diburu oleh orang, maka sengaja si anak ini bikin imitasinya. Nah, ketika ditanya, ini warisan ayahmu? Iya. Ini baru apa kuno? Wah, seluruh ciptaan Allah ini baru semua. Jadi setiap ciptaan Allah baru, mana? Hanya Allah yang qadim, kan? Ini tetap didahului oleh ketiadaan. Tapi ini warisan ayahmu? Ya, iya. Ini lama apa baru? Sudah saya bilang, seluruh makhluk ini baru. Oh. Ini kan
kata-katanya di lisan itu berbeda dengan apa yang disaksikan oleh hatinya. Ketika si penanya itu melontarkan pertanyaan, ini lama apa baru? Sesungguhnya si anak ini ngerti jawabannya. Baru bikin kemarin misalnya gitu. Tapi dibikin general, seluruh makhluk ini baru. Nah, itu termasuk yang disebut athimun qalbuh, orang yang hatinya berdosa. Nah, ketika sudah berdosa dengan kesengajaan seperti itu ya, menutup-nutupi apa yang disaksikan oleh hatinya sendiri, maka orang itu akan sangat sulit untuk menempuh pertobatan. Mungkin menempuh pertobatan, sangat mungkin, tapi jauh lebih sulit dibandingkan orang-orang yang memang tergelincir. Karena ini merupakan kesengajaan. Jadi kata-katanya itu sudah sangat pintar untuk menutupi, untuk membuat general, bikin umum gitu. Apa yang sudah disaksikan oleh hatinya sendiri. Jadi, terus bilang, kan saya tidak bohong. Iya, memang tidak bohong, tapi menciptakan tipu daya kata-kata itu. Menciptakan tipu daya kata-kata, enggak bohong. Menciptakan tipu daya kata-kata. Jadi alimun, Allah itu maha tahu, yantakimu menyiksa Allah minkum terhadap kalian bikulli ma jara, bikulli ma terhadap segala sesuatu jara yang berlalu, itu kullima fi nususikum di dalam diri kalian, minha dari itu syahada. Ya. Jadi Allah yang maha tahu itu tentu saja akan memberikan tindakan yang penuh dengan keadilan. Nah, ini yang naudzubillah. Jadi gini aja ya. Kalau misalnya kita pengen beruntung itu, mending terus terang saja. Terus terang saja. Cuman kan hati sering kali bilang, kalau kau jujur, nanti kau tidak dapat keuntungan. Jadi, nah itu berarti masih dikuasai oleh nafsu. Mending jujur saja. Jujur saja. Walaupun secara akal, yang sudah dikalahkan oleh nafsu, jujur itu tidak membuat kita beruntung. Lawan itu. Lawan. Yakinlah bahwa Allah Ta'ala itu senang kepada orang yang jujur. Kan gitu. Senang kepada orang yang jujur. Jadi adanya kebohongan-kebohongan yang secara sepintas bisa mendatangkan keuntungan, sesungguhnya pada saat yang bersamaan itu diam-diam sedang menutup pintu rezeki bagi dirinya sendiri. Oke, saya kira ini aja ya. Moga-moga manfaat untuk diri kita semua. Moga-moga sisa umur kita makin berkualitas di hadapan Allah dan di hadapan umat manusia. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.